Untuk materi yang pertama yaitu terkait objek sosiologi hukum. Objek sosiologi hukum sendiri terbagi menjadi dua, yaitu antara objek formal dan objek material. Objek material sendiri mengacu pada kehidupan sosial seperti gejala-gejala sosialnya. Kemudian untuk objek formal itu menekankan kepada hubungan antar sesama manusia. Selain itu juga ada hubungan terkait hubungan timbal balik antara hukum dan sosiologi hukum, dan juga hubungan timbal balik antara interaksi sosial, kelompok-kelompok sosial, lembaga-lembaga sosial, dan sebagainya. Pengertian sosiologi hukum yang pertama yaitu pengertian sosiologi. Sosiologi merupakan hubungan dan pengaruh timbal balik antara berbagai gejala sosial dan non-sosial, dan juga kajian struktur sosial dan proses sosial serta perubahan yang terjadi. Yang kedua mengenai pengertian hukum. Hukum sebagai seperangkat aturan yang diatur oleh pemerintah untuk mengatur perilaku masyarakat. Sedangkan definisi hukum para berbagai ahli yaitu menekankan pada keadilan, pengendalian, dan sanksi. Selanjutnya yaitu pengertian sosiologi hukum itu sendiri. Sosiologi hukum ini didefinisikan sebagai studi empiris dan studi analitis mengenai hubungan antara hukum dan gejala sosial, menyoroti perubahan hukum dan masyarakat serta pengaruh timbal baliknya. Selanjutnya yaitu sosiologi hukum Islam. Apa sih itu sosiologi hukum Islam? Sosiologi hukum Islam ini mengkaji hubungan antara hukum Islam dan masyarakat muslim serta dampaknya terhadap perubahan sosial. Selanjutnya, objek sosiologi hukum. Seperti yang sebelumnya, objek sosiologi hukum ini yaitu hubungan antara hukum dan interaksi sosial, kelompok sosial, kebudayaan, lembaga sosial, stratifikasi sosial, kekuasaan, dan masalah sosial. Selanjutnya yaitu ruang lingkup sosiologi hukum. Ruang lingkupnya itu meliputi pola perilaku masyarakat, hubungan antara hukum dan kelompok sosial, serta dinamika perubahan sosial dan hukum. Selanjutnya yaitu yuridis empiris dan yuridis normatif dalam penelitian hukum. Yang pertama, yuridis empiris merupakan penelitian menggabungkan metode normatif dan empiris, mengimplementasikan ketentuan hukum pada peristiwa hukum dalam masyarakat. Pendekatan ini dilakukan dengan mengamati objek penelitian secara langsung untuk mendapatkan data dari studi lapangan. Terdapat istilah seperti law in action study dan non-doctrinal. Kajian sosiologi hukum ini mencakup model masyarakat, interaksi sosial, sistem sosial, struktur sosial, dan pola perilaku. Objek kajian penelitian hukum empiris menurut Peter Mahmud Tanzuki, efektivitas hukum, kepatuhan terhadap hukum, peran lembaga hukum dalam penegakan hukum, implementasi aturan hukum, dan pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial dan sebaliknya. Metode pendekatan penelitian hukum empiris ini ada pendekatan sosiologis, melihat reaksi dan interaksi sistem norma dalam masyarakat. Pendekatan antropologis, yaitu meneliti penyelesaian sengketa berdasarkan asal-usul manusia. Selanjutnya, pendekatan psikologis ini mengkaji kepatuhan dan kesadaran masyarakat tentang hukum. Selanjutnya yaitu yuridis normatif. Pendekatan yang menelaah kaidah dan norma hukum melalui studi pustaka, terdapat juga seperti istilah law and book study dan doktrinal. Objek kajian penelitian hukum normatif ini berdasarkan norma dasar, asas hukum, peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dokumen perjanjian, keputusan pengadilan, dan dokumen hukum lainnya. Tahap pemikiran hukum positivisme. Positivisme hukum adalah aliran dalam filsafat hukum yang menekankan pemisahan tegas antara hukum dan moral, menekankan pentingnya hukum tertulis dan berpendapat bahwa tidak ada norma hukum di luar hukum positif. Jenis-jenisnya yaitu yang pertama hukum positif analitis atau analytical jurisprudence yang dipelopori oleh John Austin. Yang kedua hukum murni yang dipelopori oleh Hans Kelsen. Yang ketiga positivisme hukum juga terbagi menjadi yuridis dan positivisme sosiologis. Menurut Hans Kelsen, ia mengidentikan hukum dengan undang-undang, di mana satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang. Positivisme yuridis memandang hukum sebagai entitas ilmiah yang terpisah dari nilai keadilan. Prinsip-prinsip positivisme yuridis, yang pertama yaitu hukum ini identik dengan undang-undang. Tidak ada hubungan mutlak antara hukum dan moral. Kemudian, hukum dipandang sebagai sistem yang logis tertutup. Yang selanjutnya, positivisme sosiologis. Ini menganggap hukum sebagai bagian dari kehidupan masyarakat yang bersifat terbuka. Pendekatan ini harus diselidiki melalui metode ilmiah. Dua corak positivisme hukum. Yang pertama, hukum positif analitis. Pendekatan yang menekankan aturan hukum yang ditentukan oleh kekuasaan. Positivisme pragmatik menekankan pada fakta sosial dan perubahan masyarakat yang lebih cepat daripada hukum. Selanjutnya, kritik terhadap hukum positivisme. Positivisme dianggap tidak menjelaskan esensi hukum dan tidak mempertimbangkan moral. Beberapa aliran hukum lain mengkritik bahwa hukum tidak hanya tertulis, tapi juga harus sesuai dengan praktik dan kebutuhan masyarakat. Kelebihan dan kelemahan hukum positivisme atau positivisme hukum. Yang pertama, kelebihannya ialah adanya tatanan masyarakat yang teratur, adanya kepastian hukum, dan terjaminnya keadilan. Untuk kelemahannya, yang pertama ini sulit mencapai keadilan sosial. Yang kedua, sistem hukum yang tertutup dan pengaruh kekuasaan politik. Implikasi dari penerapan positivisme hukum ialah pemerintah berwenang untuk menetapkan hukum yang rasional dan logis. Penerapan hukum ini harus objektif, terukur, merata, dan adil. Mazhab pemikiran hukum sosial jurisprudence. Pengertian sosiological jurisprudence sendiri ialah merupakan aliran dalam filsafat hukum yang menekankan bahwa hukum yang baik harus sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat, memisahkan antara hukum positif ataupun hukum yang ditetapkan oleh negara dan hukum yang hidup atau hukum yang diterima oleh masyarakat. Keterkaitan hukum dan masyarakat. Hukum sebagai norma sosial tidak dapat terlepas dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Sociological jurisprudence muncul sebagai dialektika antara positivisme hukum dan mindset sejarah, menganggap pentingnya akal dan pengalaman. Perbedaan sosiologi hukum
Yang pertama, dengan sociological jurisprudence adalah aliran dalam filsafat hukum, sedangkan sosiologi hukum adalah cabang dari sosiologi. Pendekatan sociological jurisprudence ini berfokus pada hukum ke masyarakat, sedangkan sosiologi hukum berfokus masyarakat ke hukum. Hukum dan kontrol sosial dalam sosiologi hukum merujuk pada cara hukum berfungsi untuk mengatur perilaku individu dan kelompok dalam masyarakat, serta bagaimana norma-norma sosial mempengaruhi penerapan hukum. Kontrol sosial dapat berupa aturan hukum formal dan informal, seperti sosial, adat, agama, yang mengarahkan tindakan masyarakat agar tetap sesuai dengan nilai yang dipegang bersama. Hukum bertindak sebagai alat pengendalian sosial yang berfungsi untuk mencegah penyimpangan dan memastikan keteraturan. Efektivitas hukum dalam sosiologi hukum mengacu pada sejauh mana aturan hukum dapat diterima dan diterapkan dalam masyarakat. Hal ini mencakup berbagai faktor seperti kepatuhan masyarakat, kemampuan lembaga penegak hukum, serta kesesuaian hukum dengan nilai sosial yang berlaku. Dalam hal ini perlu juga dilihat apakah hukum dapat mencapai tujuan sosialnya dan menciptakan keadilan serta ketertiban. Yang pertama ada living law. Living law sendiri merupakan hukum di mana menganggap sebagai produk budaya yang selalu ada dalam setiap masyarakat. Hukum ini bukan diciptakan, melainkan ditemukan dalam kehidupan masyarakat. Di negara modern, living law sering diabaikan dan digantikan oleh hukum positif. Meskipun dalam sistem hukum Indonesia, living law masih diakui dalam batas tertentu, seperti pengakuan terhadap masyarakat adat. Living law sendiri ini bersumber dari kebiasaan, tradisi, dan agama, serta dipatuhi oleh masyarakat berdasarkan kewajiban moral. Selanjutnya, karakteristik dari living law. Yang pertama, tidak tertulis dan responsif terhadap perubahan. Yang kedua, berasal dari adat, norma agama, dan pergaulan masyarakat. Yang ketiga, tidak memiliki sanksi yang wajib, hanya bertujuan untuk mencapai keadilan dan kesadaran masyarakat. Selanjutnya, mazhab utilitarianisme. Tokoh yang termasuk yaitu Jeremy Bentham, Rudolf van Jering, dan John Stuart Mill. Utilitarianisme ini menempatkan asas kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum, di mana kebahagiaan dan pengurangan penderitaan menjadi indikator baik buruknya tindakan. Undang-undang ini harus memberikan kebahagiaan terbesar bagi mayoritas atau the greatest happiness for the greatest number. Tugas hukum adalah memelihara kebaikan dan mencegah kejahatan. Tokoh-tokoh pentingnya misalnya dari utilitarianisme ini seperti Jeremy Bentham yang menekankan individualisme, John Stuart Mill menggabungkan kepentingan individu dan kepentingan umum, Rudolf von Jering ini memenuhi kepentingan masyarakat dan individu serta menyeimbangkan antara berbagai kepentingan. Pemikiran hukum David Emil Durkheim dan Ibnu Khaldun. Durkheim dikenal sebagai salah satu pencetus sosiologi modern. Ia mendirikan fakultas sosiologi pertama di Eropa dan menerbitkan jurnal L'Année Sociologie. Teori dan gagasan Durkheim, yang pertama ini Durkheim fokus pada bagaimana masyarakat mempertahankan integritas dan koherensinya di era modern tanpa dukungan latar belakang keagamaan atau etnik. Ia menciptakan pendekatan ilmiah terhadap fenomena sosial dan menjelaskan fungsi bagian-bagian masyarakat dalam mempertahankan keseimbangan sosial, dikenal juga sebagai fungsionalisme. Durkheim memperkenalkan istilah faktor sosial yang merujuk pada fenomena sosial yang ada dan independen dari tindakan individu. Fungsi pendidikan menurut Durkheim ini memperkuat solidaritas sosial, mempertahankan peranan sosial, dan juga mempertahankan pembagian kerja. Selanjutnya, teori ABC ini menyebutkan Ibnu Khaldun mengembangkan konsep asyabiah yang merujuk pada solidaritas kelompok dalam masyarakat. Ia membagi masyarakat menjadi tingkatan. Masyarakat yang primitif, hidup ini berpindah-pindah, belum mengenal peradaban. Masyarakat pedesaan yang hidup menetap bergantung pada pertanian dan peternakan. Selanjutnya, masyarakat kota. Ini berperadaban tinggi dengan mata pencaharian dari perdagangan dan industri. Sedangkan menurut teori siklus sejarah, masyarakat melalui 4 fase yang berulang. Yang pertama, fase kebangkitan, pertumbuhan dan perkembangan di berbagai bidang. Yang kedua, fase kegemilangan, puncak kejayaan dan kemajuan. Yang ketiga, fase kemerosotan yang terjadi krisis dalam berbagai bidang. Yang keempat, fase keruntuhan, kehancuran dan kekacauan. Tahap pendirian negara sendiri, menurut Ibnu Khaldun sendiri ini ada tahap pemusatan kekuasaan, tahap menikmati kekuasaan, tahap ketundukan dan kemalasan. Selanjutnya, tahap foya-foya dan penghamburan kekayaan. Pemikiran Max Weber dan H.L.A. Hart. Yang pertama, Max Weber. Ini adalah seorang sosiolog, ekonom, dan ahli politik asal Jerman yang dianggap sebagai salah satu pendiri ilmu sosiologi modern. Karya terkenalnya Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme, yang mengeksplorasi hubungan antara agama dan perkembangan ekonomi, serta menjelaskan perbedaan antara budaya Barat dan Timur. Dalam Politics as a Vacation, Weber ini mendefinisikan negara sebagai lembaga yang memiliki monopoli dalam penggunaan kekuatan fisik secara sah. Penting dalam studi ilmu politik modern. Selanjutnya, pemikiran Weber. Penelitian Weber dalam sosiologi agama meliputi analisis berbagai agama, termasuk Konfusianisme, Hindu, Buddha, dan Yudaisme. 3 tema utama karyanya meliputi efek pemikiran agama terhadap kegiatan ekonomi, hubungan stratifikasi sosial dengan pemikiran agama, dan karakteristik budaya Barat. H.L.A. Hart adalah seorang filsuf hukum Britania, dikenal karena bukunya The Concept of Law, yang dianggap sebagai salah satu karya penting dalam filsafat hukum abad ke-20. Hart mengkritik teori John Austin yang menyatakan bahwa hukum adalah perintah penguasa dan membedakan antara peraturan primer dan sekunder. Karya H.L.A. Hart, misalnya yang pertama dalam konsep hukum Hart menjelaskan pemisahan peraturan primer yang mengatur perilaku dan peraturan sekunder ataupun metode prosedural. Ia membagi peraturan sekunder menjadi 1, peraturan pengakuan. Ini menentukan peraturan primer di masyarakat. Yang kedua, peraturan perubahan. Ini tentang pembuatan dan pengubahan peraturan. Yang ketiga, peraturan adjudikasi yang mengenali pelanggaran dan solusinya.
Hukum progresif atau progressive law. Pengertiannya yaitu hukum progresif adalah konsep yang menekankan perubahan dan adaptasi hukum yang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan nilai zaman, menyediakan solusi dan strategi untuk kondisi hukum yang terpuruk dengan tujuan menemukan keadilan. Karakteristik dan tujuannya yaitu hukum progresif bertujuan untuk merubah penerapan hukum yang terjadi. Hukum yang kaku menjadi lebih fleksibel dan mengedepankan rasa keadilan. Kemudian digunakan oleh Profesor Dr. Sajito Raharjo pada tahun 2002 sebagai respon terhadap ketidakpuasan publik terhadap kinerja hukum. Pendekatan sosiologis hukum sendiri, secara sosiologis ini hukum progresif tidak mempelajari hukum, tetapi juga menjelaskan praktik dan perilaku hukum dalam masyarakat, mendorong penegakan hukum yang lebih responsif terhadap nilai moral dan sosial. Prinsip hukum progresif sendiri yang pertama adalah manusia adalah subjek hukum, bukan hanya aturan tertulis. Hukum harus menjadi alat untuk menjaga kemanusiaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Kemudian bagaimana sih wajah hukum di Indonesia? Hukum Indonesia saat ini menghadapi berbagai tantangan seperti kurangnya independensi, sistem peradilan, dan perlindungan hukum yang ada. Reformasi hukum diperlukan untuk mencapai supremasi hukum yang berkeadilan. Selanjutnya yang keenam, ini komponen reformasi hukum. Terdapat 3 komponen penting dalam reformasi hukum, seperti struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Reformasi harus menekankan pada pengadilan yang independen, profesionalisme penegakan hukum, dan partisipasi publik. Pluralisme hukum. Pluralisme berasal dari kata plural atau beragam, dan isme yang berarti paham, yang berarti ini beragam pemahaman. Pluralisme di hukum ini diartikan sebagai keragaman hukum, yaitu hadirnya lebih dari satu aturan hukum dalam suatu lingkungan sosial. Pluralisme hukum ini, menurut John Griffiths, pluralisme hukum ini mengkritik ideologi sentralisme hukum yang memandang hukum negara sebagai satu-satunya hukum yang berlaku. Sentralisme hukum menempatkan hukum negara di atas kaidah hukum lainnya seperti hukum adat dan hukum agama. Kritik terhadap pluralisme. Yang pertama, beberapa kritik terhadap pluralisme hukum adalah kurangnya definisi yang jelas tentang istilah hukum dan pengabaian terhadap aspek keadilan serta faktor-faktor sosioekonomi yang mempengaruhi hukum. Selanjutnya ada perkembangan legal pluralisme. Yang pertama, pluralisme hukum berkembang melalui advokasi masyarakat adat, mendorong pengakuan hak-hak masyarakat adat dalam nasional, seperti tercantum dalam pasal 18D Undang-Undang Dasar 1945. Macam-macam hukum di Indonesia. Yang pertama ini ada hukum adat. Aturan ini berlaku dalam masyarakat, diakui keberadaannya setelah amandemen UUD 1945. Selanjutnya hukum Islam. Berdasarkan Al-Quran dan Hadis, banyak dipengaruhi dalam aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Selanjutnya yaitu hukum Barat, merujuk pada sistem hukum yang diterapkan di banyak negara termasuk civil law dan common law. Masyarakat Indonesia majemuk yang tidak menjadikan pluralisme hukum ini sebagai solusi untuk masalah hukum yang ada. Pluralisme hukum dapat mengakomodasi berbagai nilai, tapi juga dapat menjadi ancaman bagi demokratisasi jika tidak mempertimbangkan aspek keadilan.